Pembahasan ujian 1 Fisika Dasar 2B tahun ajaran 2019-2020. Nomor 1, gambar di samping menunjukkan 4 muatan titik terletak di sudut-sudut bujur sangkar dengan panjang sisi A sama dengan 1 meter. Muatan Q1 terletak di pusat koordinat yaitu titik 0,0. Kemudian masing-masing muatan besarnya Q1 positif 3 mikrokulom, Q2 positif akar 2 mikrokulom, Q3 sama dengan Q1 dan Q4 sama dengan 2 akar 2 mikrokulom. Titik P adalah titik pusat bujur sangkar tersebut. Gunakan K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kulom kuadrat. Pertanyaan A, medan listrik di P adalah vektor E sama dengan EXI plus EYJ. Tentukan EX dan EY tersebut. B, gunakan hasil dari A dan tentukan gaya listrik F yang dialami oleh sebuah muatan titik dengan muatan Q sama dengan min 10 mikrokulom yang terletak di P. Oke, kita jawab yang A dulu. Nah, untuk menentukan medan listrik di titik P, kita perlu lihat kontribusi medan listrik dari keempat muatan yang ada di sudut-sudut bujur sangkar. Kalau kita perhatikan gambar ini, bila adik-adik lihat, Q3 dan Q1 itu sama besar dan sama-sama positif 3 mikrokulom. Jadi, di titik P, itu Q3 akan memberikan medan listrik ke arah menjauh dari Q3 ke arah sini kira-kira. Nah, ini adalah medan listrik oleh Q3. Kita kasih nama E di P oleh muatan ketiga. Nah, sementara di titik P, Q1 itu akan memberi medan listrik yang arahnya menjauh dari Q1, yaitu ke arah sini. Nah, ini adalah medan listrik di titik P oleh muatan 1. Dan kalau ada dilihat, Q1 dan Q3 itu muatannya sama, sehingga adik-adik bisa langsung ketahui bahwa medan listrik di titik P akibat muatan 3 itu kalau kita jumlahkan dengan medan listrik di titik P akibat muatan 1, hasilnya mesti 0. Mengapa? Karena mereka memberikan medan listrik yang sama besar tapi berlawanan arah. Oke? Nah, berikutnya kalau begitu medan listrik di titik medan listrik di titik P, kalau begitu cukup kita hitung dari kontribusi medan listrik di titik P akibat muatan 2 dan kontribusi medan listrik di titik P akibat muatan 4. Nah, muatan 4 dan muatan 2 itu sama-sama positif, sehingga adik-adik bisa tentukan. Kalau begitu, kita coba tentukan satu persatu. Medan listrik di titik P akibat muatan 2 itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0, kemudian dikali dengan Q2 dibagi posisi titik P diukur dari muatan 2 kuadrat, kemudian ke arah RP2 topi. Nah, apa RP2 topi ini dan apa RP2? Jadi, adik-adik perhatikan, RP2 adalah vektor RP2 adalah posisi titik P diukur
dari Q2. Jadi ingat adik-adik, waktu adik-adik menuliskan hukum Coulomb, medan listrik, ini formula medan listrik didapat dari hukum Coulomb, 1/4 pi epsilon 0 Q sumber dibagi R kuadrat R topi. Nah, R ini itu adalah posisi titik yang mau dihitung medan listriknya diukur dari muatan sumber. Oke? Sehingga RP2 itu adalah posisi titik P diukur dari Q2. Nah, RP2 adik-adik bisa tentukan dengan cara, kalau adik-adik perhatikan, RP2 vektor bisa kita peroleh dengan memperhatikan dua vektor lain, yaitu kalau adik-adik lihat, RP2 itu adalah vektor yang ini. Nah, ini adalah RP2. Posisi titik P diukur dari muatan 2. Nah, kita bisa tentukan RP2 ini dari dua vektor lain, yaitu vektor yang ini. Atau saya pakai warna berbeda, misalkan warna merah. Nah, ini vektor yang ini. Dan terakhir vektor yang kuning. Ini saya hapus dulu yang biru. Nah, yang kuning itu adalah posisi titik P diukur dari Q1. Q1 itu ada di pusat koordinat. Jadi kita bisa bilang bahwa panah yang warna kuning itu adalah posisi titik P diukur dari pusat koordinat. Oke, kita kasih nama ini RP1. Nah, kalau adik-adik perhatikan ketiga vektor ini yang kuning, merah, dan hijau, kita bisa tulis hubungan penjumlahan berikut. A ke arah positif X, X itu arah I topi, ditambah RP2 itu sama dengan RP1. Nah, RP1 ini adik-adik bisa tentukan dengan mudah. Kalau adik-adik cek, maka komponen X-nya, komponen X dari RP1 itu yang ini. RP1X, kemudian komponen vertikalnya itu yang ini. RP1Y. Nah, RP1X itu sama dengan panjang dari vektor RP1 dikali cos sudut yang ini. Ini kita kasih nama sudut theta, jadi cos theta. Nah, RP1 kalau ada dilihat, ini bujur sangkar, maka panjang diagonalnya dari sini sampai sini itu adalah A akar 2. Kalau begitu panjang RP1 itu hanya setengah A akar 2 dikali cos theta. Nah, kalau adik-adik perhatikan, cos theta bisa kita tentukan dengan memperhatikan segitiga yang saya pakai warna biru, segitiga yang ini. Nah, kalau kita lihat di tempat terpisah, segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Sisi yang bawah itu adalah RP1X dan dia sama dengan setengah A. Kemudian sisi yang tegak itu juga setengah A. Oke. Kemudian sisi miringnya itu adalah RP1 atau setengah A akar 2. Kemudian ini adalah sudut theta. Nah, dari sini adik-adik bisa tentukan kalau begitu cos theta itu sama dengan samping per miring. Sampingnya adalah setengah A dibagi miring setengah A akar 2. Jadi sama dengan 1/akar 2.
Nah, sehingga adik-adik bisa tulis kalau begitu cos theta kita ganti dengan 1/2, sehingga RP1X adik-adik peroleh dia adalah setengah A. Oke. Nah, tapi sebenarnya dari gambar juga adik-adik bisa langsung tentukan RP1X kan ya. Nah, kemudian adik-adik bisa tentukan juga bahwa RP1Y itu sama dengan setengah A. Sehingga adik-adik bisa bilang kalau begitu posisi dari titik P diukur dari muatan 1 atau dari pusat koordinat itu vektornya diberikan oleh setengah A ke arah positif X ditambah setengah A ke arah positif Y. Nah, dari sini adik-adik kemudian bisa hitung RP2. RP2 kalau begitu sama dengan RP1 dikurangi A ke arah X. Nah, RP1-nya sendiri adalah setengah A ke arah I plus setengah A ke arah J. I topi dan J topi itu adalah arah X positif dan Y positif. Kurangi A ke arah X. Maka adik-adik dapat penjumlahan vektor kita lakukan untuk tiap komponen arah, sehingga adik-adik dapat min setengah A ke arah X plus setengah A ke arah Y. Nah, ini adalah RP2. Nah, setelah adik-adik dapat vektor RP2, adik-adik bisa tentukan magnitude dari vektor ini. Panjang dari vektor ini adalah magnitude dari vektor tersebut. Dan ini adik-adik bisa peroleh lewat akar dari min 1/2A kuadrat. Jadi A kuadrat per 4 ditambah A/2 kuadrat atau A kuadrat per 4. Nah, sehingga adik-adik dapat ini adalah 1/2 A akar 2. Oke. Nah, maka adik-adik bisa tulis kalau begitu RP2 topi itu adalah RP2 vektor dibagi magnitudenya. Dan ini sama dengan min 1/2I plus 1/2J. Nah, ini adalah arah dari RP2. Nah, sehingga adik-adik bisa tulis kalau begitu dari sini medan listrik di titik P akibat muatan 2, ingat tadi formulanya adalah yang ini 1/4Pi epsilon 0 dikali Q2 per RP2 kuadrat. RP2 kuadrat berarti 1/4 A kuadrat kali 2. Kemudian dikali RP2 topi. RP2 topi adalah min 1/2I plus 1/2J. Nah, kemudian kita substitusikan juga Q2. Q2 itu adalah akar 2 mikrokulom. Jadi saya bisa tulis Q2 akar 2 mikrokulom. Berarti akar 2 kali 10 pangkat min 6 kulom. Oke. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan kalau begitu EP2 itu sama dengan, banyak yang bisa kita coret dari sini. Misal ini dengan ini 4 dengan 1/4. Kemudian akar 2 dengan akar 2. Sehingga kita peroleh kalau begitu kita dapatkan atau 4 dengan 1/4 nggak usah dicoret, yang kita coret akar 2 dengan akar 2 saja. Sehingga adik-adik peroleh ini 1/4Pi epsilon 0. Ini dengan ini boleh dicoret, ini sisa 2. Sehingga adik-adik peroleh 2 kali 10 pangkat min 6
Coulomb per meter kuadrat, kemudian dikali dengan negatif I plus J. Oke. Nah, 1/4 pi epsilon 0 itu adalah K yang diketahui ini. Jadi 1/4 pi epsilon 0 yang ini adik-adik bisa ganti dengan K. Dan K diketahui 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, sehingga adik-adik dapatkan medan listrik di titik P akibat muatan 2. Nah, berikutnya kita coba hitung oleh muatan keempat. Nah, sekarang kita coba lihat oleh muatan keempat. Nah, ini saya hapus dulu. Kita hapus dulu. Nah, sekarang kita lihat oleh muatan keempat. Ini muatan keempat, dia memberikan medan listrik di titik P ke arah sini. Karena muatan 4 positif. Jadi ini adalah medan listrik di titik P oleh muatan 4. Nah, kita gunakan lagi formula medan listrik. E di titik P akibat muatan 4 itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 atau K dikali Q4 per posisi titik P diukur dari muatan keempat kuadrat dikali RP4 topi. Nah, kemudian kita gunakan analisa yang sama dengan tadi. RP4 itu adalah vektor posisi titik P diukur dari Q4. Jadi yang ini. Nah, ini adalah RP4. Nah, kalau adik-adik gunakan analisa yang sama dengan yang kita lakukan tadi, maka adik-adik bisa peroleh vektor RP4 ini, dia sama dengan positif setengah A ke arah X dikurangi atau ditambah negatif setengah A ke arah Y. Oke. Nah, dari sini adik-adik bisa tentukan kalau begitu RP4-nya sendiri itu adalah akar dari A kuadrat per 4 tambah A kuadrat per 4. Atau setengah A akar 2. Oke. Kemudian RP4 topi itu adalah RP4 vektor dibagi dengan magnitudenya. Maka adik-adik dapat 1/2i min 1/2j. Oke. Nah, ini sedikit berbeda dengan posisi dari titik P kalau diukur dari muatan 2. Yang ini. Oke, tapi analisanya sama saja. Nah, kemudian setelah kita dapat RP4 dan RP4 topi, kita substitusikan ke formula untuk menghitung medan listrik, oke, yang ini. Nah, maka adik bisa tulis kalau begitu EP4 itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali Q4.
Q4 diketahui adalah 2/2 mikrokulom. 2/2 kali 10 pangkat min 6 kulom dibagi Rp4 kuadrat. Rp4 kuadrat itu adalah setengah A kuadrat kali 2. Kemudian dikali Rp4 kuadrat mestinya 1/4 A kuadrat kali 2. Kemudian dikali Rp4 topi atau 1/2I min 1/2 J. Maka dari sini adik-adik bisa sederhanakan, misal ini dengan ini boleh kita coret, yang 1/4 sisa 1/2, akar 2 boleh dicoret, sehingga adik-adik peroleh kalau begitu EP4 itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali 4 kali 10 pangkat min 6 kulom per A kuadrat dalam kurung I min J. Nah, setelah kita dapat EP4, kita jumlahkan dengan EP2. Tadi kita udah peroleh EP2. Nah, ini EP2. Oh ya, jangan lupa EP2 ini ada pembagi A. Mestinya ini ada pembagi A. Sebentar. Bagi A kuadrat. Nah, oke. Nah, A ini satuannya meter, jadi A kuadrat, meter kuadrat, sehingga Dede dapat kulom per meter kuadrat. Nanti dikali dengan satuan dari K, Newton meter kuadrat per kulom kuadrat, maka Dede dapat Newton per kulom nanti, sesuai dengan satuan dari medan listrik. Nah, kita copy yang ini, kemudian kita jumlahkan dengan E4. Copy. Kita tulis di sebelah sini. Nah, kalau ada dilihat dua ekspresi ini, kalau kita jumlahkan, medan listrik itu sama dengan EP2 plus EP4. Ini adalah medan listrik di titik P. Maka adik-adik peroleh, lihat kalau kita jumlahkan per komponen, maka adik-adik akan dapat 1/4 pi epsilon 0 dalam kurung. Nah, kita hitung dulu yang komponen X. Komponen X itu berarti 4 kali 10 pangkat min 6 dikurangi 2 kali 10 pangkat min 6. Jadi adik-adik dapat 2 kali 10 pangkat min 6 kulom per A kuadrat. Ini yang ke arah X. Nah, yang ke arah J atau ke arah Y, kita sambung di bawah sini, itu sama dengan negatif 4 kali 10 pangkat min 6 kulom per A kuadrat ditambah 2 kali 10 pangkat min 6 kulom per A kuadrat. Sehingga adik-adik dapat ini negatif 4 tambah min 2 kan, min 4 tambah 2 kan min 2. Jadi adik-adik dapat ini bukan positif, tapi negatif. Negatif 2 kali 10 pangkat min 6 kulom per A kuadrat ke arah Y. Nah, ini adalah medan listrik di titik P. Nah, ini cara pertama yang adik-adik bisa gunakan, yaitu adik-adik menganalisa medan listrik dengan melihat vektor-vektor yang terlibat di perhitungan ini. Tapi adik-adik bisa pakai trigonometri langsung sebenarnya. Oke. Nah, ini saya pakai cara yang ini sekalian adik-adik mengingat kembali, mereview ulang tentang operasi vektor, karena operasi vektor penting sekali di topik terkait medan listrik dan medan magnetik. Nah, itu untuk pertanyaan
dengan yang A. Nah, yang B, gunakan hasil dari A untuk mendapatkan gaya listrik yang dialami oleh sebuah muatan titik Q. Kalau muatan titik Q ini kita letakkan di P. Oke. Nah, berikutnya dari sini kita buka page baru. Nah, yang ini sudah tidak kita perlukan lagi. Yang kita perlukan hanya formula medan listrik di titik P ini. Nah, cuman sekarang karena kita punya space besar, kita tulis aja mereka dalam satu baris. Nah, oke. Nah, maka kita bisa hitung berapa gaya yang dialami oleh Q. Q sendiri itu sama dengan min 10 mikrokulom. Diletakkan di titik P. Maka adik-adik bisa tulis kalau begitu, gaya yang bekerja pada muatan Q itu sama dengan muatan Q itu sendiri dikali dengan medan listrik yang bekerja di dia. Medan listrik yang bekerja di Q ya medan listrik di titik P, dan kita udah hitung dia dari pertanyaan sebelumnya. Nah, sehingga dari sini adik-adik bisa peroleh kalau begitu jawabannya adalah 1/4 pi epsilon 0 dalam kurung Q itu adalah min 10 mikrokulom. Berarti Q adik-adik kalikan ke masing-masing suku ini. Ada 2 suku. Jadi adik-adik peroleh, kalau begitu suku yang pertama, kalau kita kali dengan negatif 10 mikrokulom, adik-adik dapat negatif 20 kali 10 pangkat min 12 kulom kuadrat dibagi dengan A kuadrat. Ini komponen yang ke arah I. Kemudian, atau ke arah X. Kemudian komponen yang ke arah Y, adik-adik kali juga dengan Q. Q adalah min 10 mikrokulom, jadi adik-adik dapat positif 20 kali 10 pangkat min 12 kulom kuadrat per A kuadrat, ini ke arah Y. Nah, sehingga adik-adik dapatkan gaya yang bekerja di muatan Q ketika Q kita letakkan di titik P. Dan adik-adik dapat dua komponen ke arah X maupun ke arah Y dari gaya yang ingin kita hitung.